Teknologi Zoom lho Pak. Kita gergaji di Yogyakarta, kita mulai menggergaji kekuasaan yang korup. Ya, pelan-pelan, suwe-suwe nak ya tete. Soeharto kan 32 tahun ya tete. Sekarang tahun. Ya terus pelan-pelan. Gentenan. Nah, ini simbol rakyat bergotong royong menggergaji kekuasaan yang tiran. Nah. Jadi untuk sekalian kalian menyaksikan ya, untuk menerbangkan konstitusi sangat sulit. Tapi kalau semua siap, semua bersatu kita. Inilah Pak Nuryati penuh semangat ikut bergaji bersama rakyat Yogyakarta menggergaji simbol kekuasaan. Memang saya 1,5 tahun itu yo iso gitu nih. Terus Pak Nur. Urut kepringan kok. Terus ya. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu nih hari Kamis ya, tanggal 7 Maret 2024 dan seperti yang sudah kita perkirakan, eskalasi kemarahan rakyat terhadap kecurangan pemilu itu masih terus berlanjut dan saya kira ini seperti gayung bersambut ya, karena antara 01 dan 03 juga sudah makin merapat, banyak sekali forum-forum yang mereka lakukan. Dan kemudian ada yang konkret nih dari Timnas Amin menyatakan bahwa mereka meminta saksi-saksi di TPS untuk menolak hasil Pilpres gitu. Dan sementara di Yogyakarta ini yang menarik juga secara simbolis, warga Yogyakarta ini gaya Jawa nih Bung Rocky ya, mendatangi gedung DPRD dan kemudian bawa singgasana kekuasaan dan ada juga semacam mahkota begitu dan digergaji salah satu kakinya gitu, simbol mereka mengamputasi kekuasaan yang curang gitu. Saya kira ini dua fenomena mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah, perhatikan artinya, ini serius soalnya. Anies memutuskan untuk menolak. Itu satu alasan yang sangat rasional tuh. Daripada menunggu ketidakpastian dan daripada semua data dan fakta mengarah pada ketidakpercayaan lembaga penyelenggara pemilu, maka sebaiknya ada statement resmi. Jadi official statement itu menolak, artinya pemilu itu kehilangan legitimasi. Karena satu pasangan tidak mengakui hasilnya tuh, dan itu konsekuensinya panjang tuh, entah itu pengulangan atau semacam, ya mungkin juga akan dipanggil diadili kenapa menolak itu segala macam. Tapi proses politik akhirnya menjadi jelas ketika diputuskan oleh kubu Anies untuk menolak hasil pemilu kan, artinya dia tidak terlibat di dalam keputusan-keputusan yang diakibatkan oleh perhitungan suara. Udah, jadi itu lebih firm sebetulnya. Dan saya kira itu satu tanda pertama bahwa akan ada perlawanan dari dalam kubu Anies. Kan menolak artinya kami mau melawan hasilnya. Yang kedua adalah alasan yang tadi simbol rasionalnya itu menolak. Simbol yang kultural adalah menggergaji kursi kekuasaan. Dan itu dilakukan di Jogja. Di dalam tradisi kebudayaan Jawa, kalau simbol-simbol itu makin lama makin terlihat, itu artinya ada kemarahan kultural sebetulnya tuh. Jadi kita ada di dalam keadaan ada kepastian bahwa Anies tidak akan mengakui hasilnya dan ada kepastian bahwa rakyat bawah itu mengerti bahwa ini kecurangan, karena itu simbolnya ada menggergaji kursi kekuasaan. Nah, mungkin bisa ditafsirkan ya yang digergaji kan mebel ya, tapi mebelnya kan dibikin oleh si tukang mebel. Oke, saya udah menduga arahnya ke sana tadinya. Iya. Ya memang gara-gara tukang mebel ini sekarang Indonesia jadi seperti ini ya Bung Rocky. Itu pentingnya sinyal itu tiba juga di PDIP.
tiba juga di Gerindra tuh. Jadi dua sinyal ini kan dua-duanya Pak Prabowo mengerti juga tentang simbol-simbol kebudayaan Jawa, apalagi Ibu Mega tuh. Nah, kemarahan rakyat yang biasanya dipamerkan dalam tradisi Mataram itu dengan menunggu fatwa raja bergerombol di depan istana dalam tradisi Pepe itu menjemur diri. Sekarang lebih konkret, karena raja nggak mau sapa mereka, ya dia potong aja kursi raja itu sebagai simbol kekuasaan dia. Tetapi sebelumnya ada yang lebih drastis lagi, itu pisau gilotin ditebaskan pada patung olok-olok Jokowi kan. Dan itu satu di Jogja juga ya, di Jogja dan juga, di Jogja juga mahasiswa itu. itu mahasiswa ya. Tuh. Jadi Jogja kembali jadi semacam pusat perhatian politik dunia tuh. Karena wartawan-wartawan yang beredar di Jakarta itu pasti kembali ke Jogja, dan ada laporan-laporan, lalu timbul analisis bahwa memang Indonesia mengalami keretakan demokrasi, Indonesia mengalami ketidakstabilan. Itu yang saya baca dalam 1 minggu ini, laporan dari ekonomis apalagi itu terang-terangan menuduh bahwa demokrasi udah berhenti di Indonesia tuh. Jadi sekali lagi, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh LSM, oleh Dirty Vote itu berdampak langsung pada kesadaran publik. Maka kita berterima kasih bahwa semua hal yang tadinya hanya diketahui oleh sebagian kecil rakyat, elite, jurnalis, dan masyarakat sipil, akhirnya diketahui oleh rakyat tuh melalui film itu tuh. Jadi film itu impactnya dahsyat sekali tuh. Walaupun dibuat dengan sederhana, tetapi rakyat mengerti apa yang disebut dirty hand. Dia nggak perlu lagi nyari-nyari di Google apa artinya tangan kotor, karena dia langsung rasakan bahwa oh, itu yang selama ini diperdebatkan di banyak forum, talk show, yang bahkan yang tadinya pendukung Jokowi itu saling mau adu jotos di depan kamera kan. Iya, itu betul dia. Itu yang demokrasi berantakan kata Pak Prabowo kemarin gitu ya. Dan Pak Prabowo mengerti bahwa ada sinyal yang harus dia pahami, bahwa ada yang tidak beres dalam pelembagaan politik dan di dalam proses pemilu yang dia ikuti itu. Jadi saya kira Pak Prabowo mungkin akan rapat mendadak karena Anies menolak. Itu artinya sesuatu yang berbahaya secara institusional, dan publik internasional justru akan anggap bahwa kalau seorang kandidat menolak itu artinya ada kecurangan luar biasa. Dan itu yang biasa terjadi di Amerika Latin, di Filipina, di beberapa negara Afrika. Jadi kelihatannya memang Indonesia akan disorot bahwa kita gagal, atau Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan pemilu yang damai. Oke, Bung Rocky, jadi ini problemnya ya, saya kira karena tukang mebel ini kan biasanya dia coba buat mebel, kemudian dijual, diduduki orang lain sendiri. Kalau ini penjual dijual dan diduduki orang lain. Tapi kalau ini pembuat mebelnya dia dudukin sendiri dan dia nggak mau turun-turun dari mebelnya ini. Jadi dia ketagihan, ini semacam sindrom Achilles itu yang merasa bahwa dia setelah bercermin dia terlihat keren banget. Lalu dia mau nyari sebetulnya fakta di dalam kolam itu, lalu dia tenggelam bersama dengan cerminnya dia tuh. Jadi sebetulnya kita bayangin bagaimana kekuasaan yang didesain untuk dikompetisikan akhirnya dimonopoli, karena dia merasa ini kan kursi gue yang bikin kan. Bahkan yang sebetulnya memberi bahan itu untuk bikin kursi PDIP itu ditinggalkan. Jadi tukang mebel yang benar-benar otaknya adalah bahkan dia mau anggap bahwa pohon itu ya dia yang tanam tuh, yang menghasilkan mebel itu kan. Jadi kemampuan kita untuk menduga bahwa ada tadinya dari awal kita sebut watak otoritarian dari Pak Jokowi itu terbuka atau terungkap ketika kekuasaan dia mulai guncang. Tetapi justru di situ dilema kekuasaan, bertahan di atas kursi, tapi kursi itu satu waktu akan lapuk, dan itu lama, tapi orang merasa daripada lapuknya masih lama, mending kita gergaji kursi itu kan. Nah, gergaji itu yang mungkin ditakutkan oleh Pak Jokowi, karena hak angket itu hak untuk menggergaji kekuasaan, kursi kekuasaan tuh. Nah, kita mulai melihat bahwa rakyat mendorong. Kemarin saya kasih kuliah di Universitas Indonesia tuh, dan di tengah hujan, sore hari udah menjelang maghrib, ratusan, mungkin ada 1.000 mahasiswa masih berkumpul di situ. Jadi kelihatannya nggak mungkin lagi dicegah, itu gerakan masyarakat sipil. Dan Pak Prabowo atau Gerindra paham bahwa kalau gerakan masyarakat sipil muncul, itu ada tanda-tanda yang jelas bahwa sistem internasional juga akan mendukung gerakan mahasiswa. Iya. Dan yang sinyal yang menarik juga kan Amerika itu ya, Bung Rocky ya. Sekarang walaupun dia mulai menyatakan bahwa oke, siap kerjasama kalau nanti Prabowo terpilih, tapi tetap tidak mengucapkan selamat dan masih mengungkit soal
HAM dari Pak Prabowo. Jadi ini menunjukkan bahwa ada reluctant ya, ada semacam keengganan atau bahasa kasarnya sebenarnya Amerika menolak, tapi tentu tidak pada posisinya Amerika menolak. Dari sisi diplomatis kita bisa membaca itu penolakan kan. Iya betul. Jadi sinyal-sinyal dari Amerika itu belum membuat Prabowo lega itu. Mungkin juga karena Partai Demokrat yang berkuasa di Amerika, sehingga soal-soal human rights itu pasti akan dibongkar tuh. Bukan oleh pemerintah Amerika, tapi oleh masyarakat sipil. Dan pemerintah Amerika yang basisnya Demokrat selalu menganggap bahwa mereka itu dalam soal human rights harus dengar masyarakat sipil. Itu dasarnya tuh. Di dalam negeri tentu ada upaya untuk menghilangkan faktor itu, tetapi ini soal global tuh. Dan kemampuan timnya 02 untuk menghalangi mata global menatap politik Indonesia itu tidak cukup. Jadi Pak Prabowo sendiri yang mesti mengucapkan semacam dalil baru bahwa saya akan menjadi presiden dan saya akan bersedia untuk diangket sebagai penanda bahwa pemilu ini bersih. Dengan cara itu publik internasional mulai memberi kesempatan pada Prabowo untuk beredar di wilayah demokrasi kan. Kan bagi Amerika semua sinyal yang tidak demokratis itu akan menyebabkan dia intervensi tuh. Doktrin politik luar negeri Amerika adalah sebarkan kebebasan, dan di mana ada ketidakbebasan itu adalah hak Amerika untuk intervensi. Jadi itu sebenarnya sinyalnya bahwa Amerika mungkin menganggap bahwa kami akan intervensi loh kalau pemilunya tidak jujur tuh. Bukan karena mereka ingin campur tangan dalam negeri, tapi itu doktrin Partai Demokrat begitu. Di mana ada ketidakbebasan, apalagi pemilu yang tidak bebas, dia akan intervensi. Dan mungkin sekali kalau kita agak kasar menganalisis, jumlah intelijen Amerika udah 3 kali lipat yang masuk ke Indonesia dan mantau sampai ke kaki kursi yang digergaji di Yogyakarta. Ya, kan sebenarnya begini ya, kemarin kita bahas juga soal hak angketnya, survei Litbang Kompas tentang hak angket. Kan secara mengejutkan itu yang sepakat dengan hak angket, mendukung hak angket itu 62,2%. Itu kan jadi kemana pemilih dari 02 yang diklaim mereka mendapatkan 58% itu, kalau kemudian ternyata 62,2% itu mendukung hak angket. Artinya kan sebenarnya yang real yang mendukung 02 itu ya cuma 37,8% cuman Bung Rocky. Iya, mestinya yang mendukung hak angket itu mestinya cuma 16% tuh. Tapi justru kubunya Ganjar yang nggak memulai hak angket. Maka kita mesti anggap bahwa ya berarti yang mendukung hak angket itu bukan PDIP, tapi bukan pemilih PDIP, tapi juga pemilih Prabowo kan, itu logikanya tuh. Jadi sekali lagi kita baca bagaimana satu waktu mungkin dulu ada majalah namanya Far Eastern Economic Review yang sangat terkenal mengkritik Indonesia. Mereka selalu mulai dengan cerita kecil itu. Kalau sekarang misalnya kita bayangkan wartawannya akan menulis peristiwa digergajinya kursi kekuasaan, lalu dihubungkan secara matematik, secara kuantitatif dengan jumlah suara di parlemen. Itu biasanya begitu cara wartawan asing memulai, karena dianggap bahwa sinyal kebudayaan Jawa itu yang menentukan cara kita menganalisis politik. Nah, sinyal 62% itu menunjukkan bahwa memang ada 62% yang tidak menggergaji kursi kekuasaan. Siapa mereka? Sebagian besar pasti adalah pemilih Prabowo. Betul. Kan cara berpikirnya begitu aja kan. Apalagi Anies udah menyatakan bahwa oke, kami menolak itu. Karena kalau Anies dianggap ya udah itu bagian Anies, memang itu captive market Anies itu mungkin 20-23% itu. Tetapi yang 75% itu 62 plus yang 16 dari PDIP itu menghendaki Jokowi diangket, dan diangket itu bagi publik yang 60% artinya dimaksudkan. Ya. Nah, kemarin kan kita mendiskusikan ya Bung Rocky bahwa sebaiknya Gerindra itu mendukung juga hak angket begitu ya. Saya membayangkan dalam situasi yang ini kalau kita mengalami kebuntuan itu harus ada kompromi-kompromi. Katakanlah misalnya begini, oke, kan pasti yang kita bayangkan kekhawatiran dari Gerindra kalau kemudian terjadi hak angket, Pak Jokowi dimakzulkan, kan otomatis juga pilpresnya itu dibatalkan, begitu Pak Prabowo urung jadi presiden. Tapi kalau kemudian katakanlah para elit politik ini bisa bertemu dengan Pak Prabowo, terutama kubu oposisi, dan kemudian menawarkan, oke, Pak Prabowo tetap jalan sebagai presiden, tapi masa transisi, menyiapkan demokrasi, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, itu luar biasa menurut saya. Itu proposal dari kita itu keren. Itu, ya. Saya kira itu proposal masyarakat sipil, justru juga untuk menghalau semua isu yang menganggap kepemimpinan Presiden Jokowi Prabowo nanti akan terhalang oleh soal-soal krisis demokrasi kan. Jadi bagus juga ini
Karena itu kita dorongin, ini momentum untuk belajar sebetulnya, momentum untuk membakar sisa-sisa arang yang masih ada di dalam proses politik kemarin kan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan ya oke, apapun akibatnya, tetapi itu tidak boleh membatalkan ide demokrasi, kan itu dasarnya tuh. Jadi dengan kalimat itu orang menganggap oke, Prabowo legowo, dia tahu bahwa memang ada masalah di dalam pemilu, dan pembuktian itu yang justru akan membuat proses politik panjang lebar kan. Jadi kalau betul ada kesepakatan antara elit, udah selesai di situ kan. Dan hak Anies untuk mengatakan kami tetap tidak akan menandatangani, tidak akan menyetujui, tapi elit menganggap bahwa protes Anies itu justru membuat Prabowo berupaya untuk merangkul kembali unsur-unsur demokrasi di dalam politik Indonesia itu. Nah, unsur pertama tentu adalah elit politik tuh. Jadi pelajaran bagus betul tuh. Saya kira itu betul tuh, kita dorong dan meminta Prabowo untuk mengucapkan sesuatu, terutama terhadap protes Anies kan. Di Pak Prabowo sebagai pemenang kan mesti menganggap lawan politiknya tidak menyerah, tetapi menolak gitu. Mestinya menyerah secara legowo, legowo, oke, kalian menang tuh. Tapi ini ada 25%. Anies dapat berapa sekarang? 24, 25 lah, 24, 25 ya, lah. 25% masyarakat Indonesia tidak mengakui kemenangan Prabowo. Itu akan mengganggu Pak Prabowo terus kan. Dan itu juga sinyal pada internasional untuk tidak investasi di Indonesia. Karena 25% itu besar betul kan. Apalagi kalau 16%-nya dari Ganjar itu bergabung. Ya. Oke. Nah ini kan menurut saya kalau Pak Prabowo melakukan langkah itu dan kemudian beliau katakanlah menunjuk tim pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu yang betul-betul fair, diserahkan kepada masyarakat internasional dan masyarakat sipil Indonesia. Dan Pak Prabowo juga ikut lagi bertarung di situ, bukan tidak mungkin Pak Prabowo akan menang lebih besar lagi gitu loh Bung Rocky. Saya kira Prabowo pasti menang, karena inisiatif datang dari Prabowo, orang akan angkat topi atau akan beri hormat bahwa Prabowo seorang patriot, mengakui bahwa ada problem, maka dia tidak mau memenangkan perang dengan cara yang tidak jujur. Walaupun Gerindra atau Prabowo merasa kami jujur, yang nggak jujur itu Jokowi, kira-kira begitu kan. Oke, penting kita ingatkan, ini saya tadi sudah dikirimin oleh seorang teman lagi pidato Pak Prabowo pada tanggal 18 Oktober kalau nggak salah tahun 2017 ketika bertemu dengan para kader Golkar, kader Gerindra di Sentul gitu ya. Ada Anies, ada di situ Anies, ada Sandi yang sudah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan dia pidatonya kan tentang menyitir buku Godfleet itu yang Ghostfleet, yang Indonesia akan bubar tahun 2030. Saya kira Pak Prabowo pasti masih ingat soal pidatonya itu gitu ya. Ya kita ingatkan kalau beliau nggak ingat bahwa dia pernah membuat prediksi itu tentang keadaan politik, dan mendekati 2030 itu hal-hal yang pernah dia prediksikan berdasarkan buku fiktif yang sebetulnya hasil riset futuristik itu. Fiksi atau fiktif? Fiksi ya Bung Rocky ya. Oke, fiksi itu. Karena itu novel yang sifatnya fiksi itu. Tetapi bagi kita yang menganggap bahwa deteksi awal dari Prabowo itu akhirnya harus dia terangkan dalam posisi dia sekarang kan. Jadi itu intinya tuh. Dan saya kira sebagai intelektual, orang yang banyak membaca buku, kalangan Gerindra juga banyak yang akan terbantu dengan analisis FNN. Tapi kita sekali lagi hanya mengusulkan masa-masa seperti ini. Tentu juga dengan menganggap bahwa keputusan itu juga pasti didiskusikan di kalangan koalisi, terutama dengan Pak SBY pasti. Ya, oke. Baik, Bung Rocky, ya kita tunggu ya proposal ini apakah disepakati atau tidak oleh elit politik dan khususnya Pak Prabowo. Kita hanya mengkecil saja ya. Mungkin akan disebut the Prabowo's way gitu, jalan Prabowo tuh. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita nolkan semua kecurangan ya. Yes.